Kembali lagi di channel Max Dong gua. Gimana nih kabarnya para tetua? Apakah sudah siap kanjut dengan perjalanan Xiaoyan? Oke lah, kita lanjutkan spoiler Battle Through the Heaven episode 125 cuy. Buat para tetua yang baru saja mampir, jangan lupa subscribe dan nyalain kopi. Oke lah, nggak usah banyak intro dan langsung saja ke pembahasan, dan selamat berimajinasi. Cerita berkanjut saat Xiaoyan mengeluarkan api dingin tulang. Kelompok Xuan Kongzi Old Mugu dengan lembut bergumam pada diri mereka sendiri. Mereka semua terkejut ketika api putih dingin tulang yang telah muncul. Xuanyi berkata dengan keterkejutan muncul di wajahnya saat dia saat ini berkata, tidak disangka Yao Chen bahkan memberinya Bone Chilling Flame. Sepertinya dia benar-benar memandang Xiaoyan sebagai murid yang sebenarnya. Tak terhitung jumlah tatapan memandang tiga api berlama-lama di sekitar Xiaoyan. Sebelum ekspresi keinginan dari orang-orang ini menyebar, sebuah pikiran terlintas di pikiran Xiaoyan saat ini. Tiga jenis api bergegas keluar. Mereka dengan keras bertabrakan di depan banyak pasang mata penonton. Dengan tabrakan dari tiga jenis api, aura seperti kehancuran diam-diam muncul. Sebelum itu bisa menyebar, tekanan spiritual yang sangat kuat melonjak di antara alis Xiaoyan. Kekuatan spiritual membentuk jaring yang saat ini mengelilingi api sebelum dengan sangat cepat berputar. Sementara kekuatan spiritualnya dengan cepat berputar, tiga kelompok api dengan cepat menjadi tenang pada saat ini. Beberapa menit kemudian gumpalan api merah berukuran tiba-tiba saja muncul. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya setelah nyala api itu muncul. Setelah itu ia membungkus pil obat berwarna gelap merah yang sebelumnya telah melompat-lompat di depannya. Tindakan Xiaoyan saat ini segera membangkitkan keributan di seluruh tribun penonton. Orang ini sudah gila. Apakah dia berniat menghancurkan pil obat? Alis Old Mugu di kejauhan tiba-tiba menyipit ketika dia melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Dia samar-samar merasakan ketidaknyamanan yang telah muncul. Grup Xuan Kongzi di panggung yang tinggi juga menampilkan wajah tercengang. Sesaat kemudian Xuanyi adalah yang pertama pulih. Setelah beberapa saat dia menjelaskan dengan lembut, apakah kalian masih ingat dengan hal gila yang dilakukan oleh Yao Chen setelah menyempurnakan pil obat tingkat 8 saat itu? Xuan Kongzi dan yang lainnya gemetar saat mendengarkan kata-kata Xuanyi. Xuan Kongzi berkata, maksudmu apakah metode peningkatan spiritual yang telah dilakukan oleh Yao Chen pada saat itu? Xuanyi mengangguk sebelum matanya kembali terfokus kepada Xiaoyan yang berada di platform batu yang jauh. Dia kembali berkata, sepertinya murid Yao Chen ini benar-benar telah mempelajari semua keterampilannya. Xuan Kongzi, kamu mungkin harus berterima kasih kepadanya kali ini. Xuan Kongzi pun menghela napas saat dia berkata, jika Xiaoyan saat ini berhasil, dia mungkin benar-benar dapat mengubah situasi saat ini. Pil obat gelap merah yang saat ini di depannya dengan banyak tatapan kemudian bergetar. Semua orang dapat menyaksikan permukaan bulat pil obat menjadi sedikit tidak rata. Gelombang demi gelombang kabut spiritual yang samar menyebar dari bagian dalam pil obat. Namun itu tidak dapat melarikan diri karena sudah terjerat oleh api hijau coklat. Dia tiba-tiba menjentikan jarinya saat dua potongan kecil debu yang berkelap-kelip tiba-tiba keluar dan memasukkannya ke nyala api. Debu yang berkelap-kelip ini secara alami adalah bubuk pakan roh yang telah diperoleh Xiaoyan pada saat itu. Dijelaskan bahwa benda tersebut dapat meningkatkan kualitas spiritual pil obat. Dengan kata lain, tingkat keberhasilannya tinggi. Debu yang baru saja memasuki api ketika itu dengan cepat tersebar dan menjadi tidak terlihat. Namun semua orang dapat merasakan bahwa aura spiritual di dalam nyala api menjadi sangat kaya. Pada saat ini, ada banyak aura spiritual yang sangat samar seperti layaknya tali dan menarik aura spiritual yang mengelilinginya. Namun tiba-tiba ekspresi Xiaoyan berubah serius. Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya. Segera darah segar diludahkan dan tersebar sebelum tumpah ke dalam nyala api. Kemudian Xiaoyan berteriak dengan sangat keras. Persembahan darah kembalinya spiritual. Saat perkataan itu terdengar, gemuruh tiga warna di langit yang jauh tampaknya diseret oleh sesuatu. Ketika permukaan pil obat sekali lagi menjadi ramping dan bulat, suara petir di langit tiba-tiba mulai berubah. Xiaoyan benar-benar telah melakukannya. Baik, sangat luar biasa. Beberapa orang pulih di depan tatapan yang tertegun dari banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Dia benar-benar berhasil. Bahkan Xuan Kongzi dan kelompoknya saat ini di panggung yang tinggi agak linglung. Mata mereka tercengang saat mereka menyaksikan sosok muda di atas panggung batu. Ekspresi iri tanpa sadar muncul di mata Xuan Kongzi saat ini saat dia dengan lembut berkata,
Aku benar-benar iri kepada lelaki tua Yao Chen itu. Dia dapat menemukan murid yang sangat luar biasa seperti ini. Selanjutnya saat ini kita hanya harus melihat berapa lightning yang akan terbentuk. Xuan Yi di sampingnya pun berkata, dia mungkin ditakdirkan untuk menjadi karakter utama di Pil Gathering ini, sama seperti apa yang dilakukan oleh orang tua itu waktu itu. Dibandingkan dengan sukacita grup Xuan Kongzi, ekspresi Old Mugu saat ini sangat jelek. Dia tidak bisa membayangkan Xiaoyan akan dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengubah situasi ini. Sebuah niat membunuh yang kaya tiba-tiba melonjak dari jantung Old Mugu. Sementara ekspresinya menjadi gelap dan suram. Old Mugu bergumam saat dia menatap Pil Lightning di langit. Meskipun keterampilan bocah ini sedikit tidak terduga, itu mungkin tidak bisa melampaui diriku yang lama. Ini terlalu dini untuk bertindak senang sekarang. Namun tepat perkataan itu terucap, tiba-tiba saja benang cahaya keemasan akhirnya muncul secara tiba-tiba. Warna keempat Pil Lightning Xiaoyan telah muncul. Hati Old Mugu sedikit tenggelam ketika dia melihat adegan ini di platform batu. Tinju di lengan bajunya dikencangkan. Namun warna Pil Lightning Xiaoyan saat ini belumlah berhenti. Ekspresi Old Mugu tiba-tiba berubah menjadi putih saat suara bergemuruh itu muncul. Dia tiba-tiba mengangkat kelapanya hanya untuk melihat guntur yang bergetar perlahan-lahan terhenti. Sesaat kemudian awan bergejolak dan seberkas cahaya yang ungu menembus lapisan awan dengan pancaran seperti emas. Itu mewarnai warna ungu. Ketika petir pun berubah menjadi Lightning Pil 5 warna. Lightning Pil 5 warna. Keributan kembali terjadi dengan banyak orang yang tercengang di tribun penonton. Sorak-sorai sangat bergema hingga mengguncang bumi. Pil Lightning 5 warna. Hal legendaris semacam ini akhirnya muncul di depan mata mereka untuk pertama kali. Bagaimana ini tidak menyebabkan mereka gelisah dan bersemangat. Saat ini semua orang tahu bahwa pemenang dari Pil Gathering ini telah diputuskan. Xiaoyan menghela napas lega di dalam hatinya. Saraf tegangnya rileks saat ini sebelum pusing ditransmisikan ke seluruh tubuhnya dari kelapanya. Teknik peningkatan spiritual ini memang benar-benar menghabiskan kekuatan spiritualnya. Wajah Old Mugu menjadi hijau saat dia melihat langit berwarna 5 yang berwarna keabu-abuan ini. Mata yang gelap dan padat tiba-tiba melihat ke arah Xiaoyan. Tinjunya dikepal dengan memancarkan suara retak. Kemenangannya sebelumnya yang telah diraih dihancurkan oleh bocah bernama Xiaoyan. Bagaimana bisa Mugu tua saat ini tidak sangat marah? Niat membunuh yang sangat padat saat ini menatap Xiaoyan. Namun seperti keinginannya untuk membunuh telah mencapai puncaknya. Mata yang dingin tiba-tiba menyapu, menyebabkan niat membunuhnya di dalam hatinya untuk segera dilakukan. Namun sebelum itu kelapanya berputar, hanya untuk melihat Xuan Kongzi menggunakan tatapan dingin dan menatapnya dari panggung yang tinggi. Old Mugu menggertakkan giginya sebelum dia buru-buru menekan niat membunuhnya di dalam hatinya yang kaya. Jika dia berani menyerang Xiaoyan saat ini, dia tahu bahwa Xuan Kongzi akan membunuhnya di tempat. Bibir Old Mugu bergerak sedikit saat mata jahatnya kembali ke Xiaoyan. Saat tiba-tiba suara ditransmisikan ke telinganya. Xiaoyan, lebih baik kamu berdoa saat ini agar kamu tidak akan berakhir di tanganku di masa depan. Jika tidak, aku pasti akan membiarkanmu merasakan apa artinya menderita daripada sebuah kematian. Di sisi lain Xiaoyan hanya tersenyum saat mendengarkan perkataan tersebut. Sebelum dia pun menjawab, aku sudah memberitahumu bahwa dirimu tidak memenuhi syarat untuk berkata tentang guru. Tiba-tiba saja darah segar keluar dari mulut Old Mugu saat ini. Kakinya hanya stabil setelah mundur 2 langkah. Kedua matanya yang ganas saat ini melihat Xiaoyan. Dengan status Old Mugu saat ini, ia adalah eksistensi yang terkenal di wilayah Central Plains. Namun pada saat ini dia telah dirugikan oleh Xiaoyan, seorang anggota generasi muda. Bagaimana mungkin dia bisa menelan amarah di hatinya? Namun terlepas dari seberapa marahnya, dia perlu menekan niat membunuhnya untuk saat ini. Jika tidak, mungkin kelompok Xuan Kongzi akan melakukan sesuatu terhadap dirinya. Namun saat ini tiba-tiba dia berkata dengan Xiaoyan, Xiaoyan, jangan bahagia dulu. Pil Gathering belum sepenuhnya berakhir. Dengan kekuatanmu itu hanya sebuah lelucon jika kamu ingin menerima Pil Lightning 5 warna ini. Di sisi lain melihat kekuatan Xiaoyan yang hanya saat ini seorang dosong, sangat sulit untuk menerima Pil Lightning 5 warna di langit. Jika saja dia tidak bisa melindungi pilnya, maka pil tersebut akan dihancurkan
oleh sambaran petir. Mungkin usahanya saat ini akan sia-sia. Meskipun Sioyan memiliki banyak taktik, itu bukanlah hal yang mudah untuk menerima lightning pil 5 warna. Jika dia tidak bisa melakukannya, mungkin dia akan kehilangan kualifikasi untuk menjadi seseorang juara di pil gathering ini. Suara gemuruh di seluruh alun-alun seketika sunyi saat orang-orang mendengar tawa dingin dari Old Mugu. Banyak orang saling memandang saat ini. Bagian yang paling sulit, penyempurnaan pil, sudah selesai. Namun langkah selanjutnya menerima pil lightning yang telah bergemuruh di langit. Bahkan mereka menemukan kekuatan Sioyan hanya seorang Dozong. Apakah akhirnya Sioyan akan dipaksa mundur dalam situasi kritis ini? Meskipun orang mungkin berkata demikian, menerima pil lightning telah menjadi aturan kompetisi pil sejak lama. Meskipun tidak sesuai dengan kenyataannya, seseorang tidak punya pilihan lain. Ekspresi Sioyan tersenyum di bawah banyak tatapan pasang mata yang akhirnya telah khawatir. Dia mengangkat kelapanya dan menatap petir 5 warna di langit. Senyum di wajahnya menjadi semakin jelas. Jelas petir ini benar-benar baik untuk boneka iblis bumi agar bertransformasi menjadi lebih kuat. Sioyan melihat Old Mugu yang telah mengejek sebelumnya. Saat kemudian dia berkata, tidak perlu bagimu untuk khawatir tentang hal-hal kecil seperti itu. Di sisi lain, Old Mugu mengira Sioyan sedang berpura-pura berani saat ini. Melihat betapa tenangnya Sioyan, senyum dingin di wajahnya semakin kuat saat dia berkata dengan suara yang mengejek dan wajah yang tegas, baiklah kalau begitu, aku ingin melihat bagaimana kau menerima pil lightning 5 warna ini. Dengan kemampuanmu hanya seorang Dozong. Tawa pelan terdengar dari mulut Sioyan. Tangannya terangkat, cincin penyimpanan di jarinya sedikit berkelebat. Seketika sosok berwarna perak cemerlang muncul di depannya saat ini. Boneka wayang bumi saat ini berada dalam kondisi yang menyedihkan. Setelah sebelumnya berhasil memblokir gerakan mematikan Old Mugu, apa yang dilakukan Sioyan yang tiba-tiba ini langsung menarik banyak perhatian dari wajah penonton. Mereka semua berkata, mungkinkah Sioyan berharap untuk menghadapi petir pil 5 warna yang mengerikan ini hanya dengan mengandalkan boneka yang hampir hancur ini? Old Mugu tercengang karena boneka wayang yang telah dipanggil Sioyan. Dia sebelumnya familiar dengan benda ini. Jika boneka ini tidak menghalanginya di alam pil, dia pasti sudah membunuh Cao Ying di tempat. Wajahnya tanpa sadar menampakkan senyum mengejek ketika dia melihat Sioyan yang sekarang berencana mengandalkan benda ini untuk memblokir petir lightning 5 warna. Menurut Old Mugu, boneka berwarna perak itu seharusnya hanya sekitar Dozong bintang 8 atau 9. Itu bisa dianggap boneka tingkat tinggi dan bisa digunakan untuk menghadapi 1 atau 2 petir 5 warna. Namun seseorang hanya berhayal jika ingin mengandalkannya untuk menahan seluruh petir 5 warna ini. Sementara itu Old Mugu hanya menggelengkan kelapanya sambil tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, tangan Sioyan mengusap tubuh boneka iblis bumi dengan sangat lembut saat dia berkata, kali ini aku akan mengandalkanmu. Sioyan tiba-tiba mengangkat kelapanya dan menatap awan petir 5 warna yang mengeluarkan gemuruh di langit. Dia tertawa terbahak-bahak. Kemarilah. Gemuruh di awan petir di langit semakin kencang setelah Sioyan tertawa. Awan petir itu bergejolak seketika. Sambaran petir 5 warna meluncur turun dari atas awan seperti layaknya ular piton raksasa. Petir merobek udara membawa suara gemuruh yang mengerikan saat menerjang dengan keras ke arah panggung batu tempat Sioyan berada. Saat dia memberikan perintah dengan lembut, pergilah. Saat teriakan terdengar, boneka wayang bumi menghentakkan kakinya sebelum sosoknya melesat ke arah langit dan langsung bertabrakan dengan pil lightning 5 warna. Semua orang tercengang saat ini ketika boneka wayang menerima pil lightning. Petir terang menari-nari dengan galak di atas langit seperti layaknya naga besar. Segera setelah itu cahaya terang datang dari segala arah dan mereka datang bersama-sama untuk menyerang tubuh boneka wayang bumi. Pukulan petir itu dengan keras menabrak ke tubuh boneka wayang saat petir perak-perak meledak terpisah. Segera itu berubah menjadi ular listrik yang tak terhitung jumlahnya saat mengalir di sepanjang kulit boneka wayang sebelum akhirnya memasuki tubuhnya. Kekuatan petir ini yang terang melonjak ke tubuh boneka wayang saat dengan cepat memperkuat tulang dan kulitnya yang telah layu. Sementara itu Sioyan berdiri dengan tenang di atas panggung batu. Boneka wayang dengan paksa menerima semua petir halilintar 5 warna yang telah menembak ke arahnya. Di sisi lain, Sioyan tidak perlu menyanyiakan kekuatan
kekuatannya sendiri untuk menghadapi pil lightning 5 warna yang merepotkan ini. Gemuruh petir 5 warna itu melonjak sangat keras. Sementara itu ini berlangsung selama 10 menit sebelum akhirnya berhenti. Untungnya petir ini tidak merusak boneka wayang. Sebaliknya permukaan perak sedikit cerah saat bintik-bintik berkilauan emas terpancar. Segera ekspresi kegembiraan tanpa sadar melonjak di mata Xiaoyan saat dirinya berkata, memang benar-benar layak menjadi pil lightning 5 warna. Meskipun warna kemasan ini sangat redup di tubuh boneka, namun Xiaoyan cukup puas dengan itu. Dia jelas mengerti apa jenis kekuatan yang sangat besar yang telah dibutuhkan boneka untuk mengembangkan boneka wayang bumi menjadi boneka wayang langit. Namun seluruh tubuh boneka wayang langit seluruhnya berwarna emas. Saat ini boneka wayang bumi masih memiliki beberapa jarak untuk menjadi boneka wayang langit. Di sisi lain, meskipun ekspresi di wajah Xiaoyan merasa gembira, namun dirinya belumlah puas. Ini tidak cukup. Saat Xiaoyan berpikir, badai 5 warna di langit tampaknya menjadi agak marah ketika saat petir diserap oleh boneka wayang bumi. Segera setelah itu awan mulai bergejolak kembali saat gaya hisap yang tidak biasa tiba-tiba melonjak keluar dari awan petir. Semua orang terkejut saat menemukan beberapa awan petir muncul seperti ditarik oleh sesuatu. Mereka perlahan-lahan berkumpul di sekitar lightning 5 warna. Semua orang tercengang saat melihat pertunjukan ini. Bahkan Xuan Kongzi dan kelompoknya tidak mengharapkan pil lightning ini untuk membentuk perubahan tidak biasa. Sementara itu Old Mugu yang awalnya kecewa menjadi terkejut karena perubahan ini. Kegembiraan pembohong langsung melonjak ke matanya. Ini adalah kesempatan yang diberikan langit untukku. Saat dia berkata kembali, keberuntungan bocah ini luar biasa buruk. Bahkan surga membantuku yang lama ini. Tiba-tiba guntur yang besar membuat gemuruh di atas tribun. Kekuatan petir di langit terlalu menakutkan. Jika itu secara acak menghancurkan, kemungkinan besar mereka yang hadir bisa berakhir dengan luka parah. Pil lightning saling menarik dan berkumpul di tempat yang sama. Ini mungkin akan melambung kembali. Tian Leji pun berkata, apakah kita perlu campur tangan? Xuan Kongzi di sampingnya mengamati petir lightning di atas langit. Tunggu dulu. Dalam situasi seperti ini, kita tidak perlu campur tangan. Xuan Yi pun di sampingnya berkata, benar, anak kecil ini tidak tampak khawatir. Mata kelompok Xuan Kongzi beralih ke arah Xiaoyan di platform batu. Setelah sebelumnya mendengar kata-kata Xuan Yi, mereka memang melihat ke arah langit yang sangat lebat dengan petir. Gemuruh itu akhirnya melepaskan kekuatan destruktifnya yang sangat menakutkan. Segera petir terang menarik turun dari awan besar ke segala arah. Arah mereka semua tiba-tiba berubah saat mereka terbang di udara. Dan mereka semua menuju kepada boneka wayang bumi di langit. Banyak petir dengan kekuatan yang sangat menakutkan ditumpahkan seperti badai kepada tubuh boneka wayang. Segera suara logam yang jelas berdentang di atas tribun. Seketika suara ledakan pun terjadi. Tubuh boneka wayang terus jatuh di bawah serangan dari halilintar ganas ini. Ruang di sekitarnya membentuk beberapa retakan spasial hitam gelap. Saat di tengah serangan ini, para petir terang yang terus jatuh menyebabkan senyum di wajah Xiaoyan tumbuh lebih terlihat. Dia telah menemukan kilau berwarna emas di tubuh boneka wayang, dan itu berkembang sebagai petir yang berkedip-kedip. Setelah setengah jam lamanya, boneka yang telah menyerap pil lightning, tubuh asli boneka wayang yang semula perak, sekarang telah berubah menjadi warna emas berkilauan. Saat boneka wayang berubah menjadi warna emas, Xiaoyan samar-samar dapat merasakan bagian dalam boneka wayang yang menjalani transformasi mengerikan. Setelah lama menerima pil lightning di langit, boneka wayang melangkah di udara, setelahnya membuka ruang terdistorsi dan kemudian muncul di depan Xiaoyan. Lalu boneka itu berdiri di sisinya seperti penjaga yang paling setia.